Halo, sahabat pencinta kemajuan pendidikan Indonesia. Saat ini saya kembali bersua dan ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi tentang apa yang terjadi, yang saya tahu, dan apa yang sedang akan dilaksanakan oleh Bapak atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang saat ini saya mohon maaf kepada kita semua bahwa ini adalah pendapat saya pribadi sebagai orang yang berada dari bawah, memberikan pendapat tentang penilaian yang terjadi di tengah-tengah pendidikan kita di saat-saat sekarang ini. Adapun topik yang sekarang ini saya kritisi dan saya dukung adalah jadi kepala sekolah tidak mudah lagi. Nadiem terbitkan syarat terbaru bagi guru yang ingin jadi kepala sekolah atau Kepsek. Ada apa? Berarti ada sesuatu yang mau ditunjukkan, yang mau dilaksanakan untuk memperbaiki proses-proses untuk menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah merupakan pimpinan yang mampu membuat sekolah itu menjadi baik atau tidak baik, tergantung dari bagaimana pola kepemimpinan seorang kepala sekolah. Apa yang sedang terjadi? Jadi kepala sekolah tidak mudah lagi. Nadiem terbitkan syarat terbaru bagi guru yang ingin jadi Kepsek. Akhirnya sah dan sah. Belajar di rumah.org. Kita sekarang melihat apa yang sedang terjadi dengan jadi kepala sekolah itu tidak lagi mudah. Mendikbud Nadiem Makarim atau Mas Nadiem menyatakan bahwa kedepannya kepala sekolah harus ikut tergabung dalam program guru penggerak sebelum menduduki jabatannya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, apa yang terjadi ke depan? Kalau mau punya karir sebagai kepala sekolah, tentu harus melewati program guru penggerak. Sekarang ini sedang boomingnya dan sedang terlaksananya program guru penggerak. Kita tahu bahwa program guru penggerak ini tidak mudah untuk menjadi pesertanya. Ada banyak tahapan-tahapan dan tujuan-tujuan yang sedang dilaksanakan. Itu yang harus kita lihat ke depannya. Seperti apa dan bagaimana nanti program guru penggerak ini mampu membuat kepala sekolah seperti yang diharapkan. Kemudian apa lagi yang sedang terjadi? Karena ini bukan cuma program. Karena program guru penggerak ini bukan cuma program. Tetapi katanya bahwa program guru penggerak itu bukan cuma program penguatan. Ada apa dengan program penguatan itu? Tapi juga kepemimpinan di kelas, di sekolah, ataupun dimanapun dia berada untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Program apa dan bagaimana guru penggerak ini harus diikuti oleh seorang yang ingin menjadi kepala sekolah? Karena program guru penggerak sendiri dirancang untuk memberikan pembekalan kompetensi kepada para guru mulai jenjang TK, PAUD hingga SMA. Dan harapannya melalui program guru penggerak diharapkan dapat menyiapkan pemimpin pembelajaran masa depan. Karena pemimpin pembelajaran masa depan itu tidak mudah dan perlu pembekalan. Sehingga nanti begitu terjun ke lapangan,
pemimpinnya mampu memberikan yang terbaik. Dan berikutnya lagi bahwa Menteri secara pribadi menyatakan bahwa semua program itu benar-benar demi kemajuan pendidikan Indonesia. Maka saya juga secara pribadi sangat setuju dengan program ini, Pak atau Mas Menteri. Karena program ini akan menciptakan kompetisi secara menuju yang lebih baik. Sehingga kepala sekolah ini benar-benar menjadi pemimpin yang bisa dan bahkan kompeten di bidangnya untuk mengelola sekolah menjadi sekolah yang baik. Kemudian, tapi ada keraguan saya juga, Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Saya tahu dan saya dengar, tapi saya tahu Pak Menteri, SK Kepala Sekolah dari pimpinan di daerah kami. Apakah memang nantinya akan terjadi seperti program ini? Memang saya belum tahu benar seperti apa nanti programnya ke depan oleh program Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Dan saya juga percaya Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim bisa membumikan program ini dan kerjasama yang baik dengan pimpinan di daerah, sehingga terciptalah pemimpin yang benar-benar berkompeten, bukan pemimpin yang dekat dengan pimpinan daerah atau kepala daerah, sehingga tidak terjadi yang penting Bapak senang, tetapi yang penting adalah bagaimana berkualitas. Itu kira-kira gambarannya, bahwa sebenarnya program yang terbaik itu adalah di mana guru tersebut memang layak menjadi kepala sekolah. Bukan karena layak, karena kedekatan. Bukan karena layak, karena hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam daerah itu. Tapi layak secara ilmuwan dan bahkan secara kompeten. Sehingga pendidikan Indonesia mungkin menjadi lebih maju. Jauh dari kritikan-kritikan yang menyatakan bahwa guru-guru di Indonesia ini kebanyakan yang bukan kompeten. Guru Indonesia mampu menunjukkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, Pak Menteri atau Mas Menteri, semangat Pak Menteri dan majulah pendidikan Indonesia. Kami mendukungmu untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Demikianlah tanggapan saya sebagai seorang pendidik yang sedang berbunga-bunga ketika akan ada harapan, ketika ada secercah harapan bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Sampai jumpa kembali, tetap bergandengan tangan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bravo!